Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Kali ini saya mau membahas video tentang toko sembako dan kenapa harus toko sembako. Kurang lebihnya begitu ya. Di toko sembako itu kan pendidikan tidak harus tinggi, yang penting bisa baca, bisa tambah-tambah. Yang perlunya itu, tidak perlu kayak lulusan apa, terus tidak perlu juga punya ijazah misalnya SMA ataupun sarjana gitu kan. Saya aja lulusan SD, jadi punya ijazahnya ya SD. Coba bayangkan aja kalau ngelamar ke pabrik misalnya, sekarang itu kan harus pakai ijazah SMA ya, kurang lebihnya itu sekarang. Makanya saya lebih memilih ke sembako. Dan yang perlu diketahui juga, jangan kita melihat orang yang sudah berhasil ataupun sudah di atas, sudah memiliki modal banyak kan. Dan kita juga harus tahu dasar orang itu, apakah langsung besar, terus apakah buka toko, tokonya langsung rame. Nah itu juga kita harus tahu. Kayak contohnya saya dulu kalau di kampung ataupun di Aceh itu hanya petani dan lulusan SD. Terus saya coba mengadu nasib ke Tangerang ini, dan saya kerja sama orang sekitar 4 tahun baru saya mendapatkan kepercayaan dan saya dibukakan toko. Itu perjalanannya selama 4 tahun, bahkan pernah digaji per bulannya 400.000. Dan alhamdulillah dapat kepercayaan, dan sekarang posisinya udah kayak gini, syukur alhamdulillah kan. Nah makanya semua itu ada tahapannya, nggak mungkin kita langsung enak ya. Mungkin kita bisa langsung dapat enak kalau orang tua kita sudah memiliki toko grosir besar, itu belum tentu juga. Jadi misalnya di orang tua kita itu jualannya lancar-lancar aja, pas kita yang jualan ataupun kita yang ambil alih, belum tentu juga berhasil seperti yang kayak bapak kita misalnya. Bisa jadi di kita malah jatuh. Bahkan bisa juga ada yang bangkrut kan, giliran jatuh ke anaknya. Lebih baik kita mulai dari bawah, pelan-pelan, dan kita juga istilah katanya tahu diri, dan bisa dibilang dengan orang lain kita tidak sombong karena kita sadar bahwa kita juga berasal dari bawah, dan kita juga mengalami istilahnya bekerja keras. Terus lagi kita juga tidak gampang foya-foya karena kita tahu cara mendapatkannya sangat sulit, dan kita bisa lebih menghemat-hemat daripada orang ataupun anaknya yang dapat warisan toko misalnya dari orang tuanya, dan mereka tidak tahu cara membangkitkan toko dari dasar, cara mengolah toko itu dari nol, gimana caranya toko itu bisa maju, mereka itu tidak tahu. Bahkan mereka itu mengeluarkan uang itu ya bisa dibilang tidak ada perhitungan, karena mereka tidak pernah merasakan capeknya memulai usahanya dari nol. Mereka belum ngerasain capeknya ngumpulin uang gitu, ataupun capeknya membesarkan toko. Itulah kurang lebihnya. Dan seterusnya lagi untuk pemula yang kepingin buka toko ataupun yang mau membuka toko, itu untuk sembako sendiri jangan khawatir ya, karena ini kan produknya sembako ini kan barang-barang laku semua. Misal minyak, gula, terigu, bisa dibilang juga beras kan. Itu kalau dalam 9 bahan pokok. Cuma kalau dicampur-campur seperti toko saya ini kan bisa juga. Dan bahkan barang-barang yang kita jual pun emang semua barang ini barang harian. Beda halnya dengan kita membuka toko sepatu misalnya, membuka toko baju misalnya, itu sih laku mungkin hariannya nggak seberapa,
tapi tahunannya mereka kan, seperti misalnya ada momen lebaran ataupun momen-momen anak-anak masuk sekolah kan, kalau yang jualan pakaian sekolah ataupun sepatu anak sekolah. Beda halnya dengan sembako. Dan kalau kita sembako ini sebenarnya risikonya itu untuk rugi sangat kecil. Risiko rugi itu sangat kecil, walaupun pernah mengalami rugi. Seperti saya juga pernah rugi pas waktu saya pindahan ke sini ya. Tahun pertama saya pindah ke sini itu kita mengalami kerugian juga. Tapi tahun keduanya alhamdulillah udah ketutup. Itulah kurang lebihnya. Maksudnya kalau di toko sembako ini kalau kita mengalami rugi itu, kalau misalnya buka dari awal terus langsung rugi sampai tutup, itu tergantung sama manajemen kita, sama cara kita di toko sendiri. Misalnya kita di toko itu bukanya nggak rutin, toko sering tutup dan pelanggan yang ada malah hilang misalnya kan, atau belum cukup omset, kita sudah memiliki anak buah, memiliki karyawan, bahkan kita sendiri jarang ke toko, itu bisa juga dan kita tidak tahu. Tapi kalau kita sendiri yang di toko setiap hari dan buka juga setiap hari, kemungkinan besar untuk bangkrut enggak, setidaknya balik modal lah. Dan itu juga tergantung dengan kondisi toko. Nah, kalau jumlah penduduknya sedikit dan kita buka di situ, ya itu wajar aja lah. Itu namanya tidak cukup pembeli. Dan kita harus cari tempat dan posisi juga yang sewajarnya, yang tempat keramaian. Walaupun di daerah situ banyak toko-toko, tapi kan tempatnya keramaian. Kayak misalnya pasar, di pasar itu kan semuanya toko, tapi semuanya bisa hidup. Kalau kita bilang toko berdekatan itu tidak bisa maju. Karena apa? Karena di pasar itu pembelinya cukup kan, seluruhnya pasti belanjanya ke pasar. Makanya kalau di daerah kampung pun, kalau penduduknya memang banyak, bahkan di pinggir jalan raya, tidak masalah kalaupun ada toko lain. Terus sekarang banyak juga kok warung-warung di pinggir jalan itu, banyak yang berdempetan, tidak hanya satu dua gitu, malah kanan kiri, terus seberangnya ada lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah ada juga kok rezekinya mereka. Ya namanya rezeki kan masing-masing ya, kurang lebihnya begitulah untuk pemula. Jadi jangan terlalu khawatir kalau buka sembako. Tapi sebelum buka itu yang harus dipikirkan adalah pertama tempat ya. Jadi ya pandangan sendiri aja lah, kira-kira untuk tempat yang saya mau buka ini layak tidak gitu. Itu kan ada pandangan sendiri. Dan kalau kanan kirinya hutan, masa kita buka toko di situ? Itu kan sama aja nekat ya. Mungkin kalau minimarket itu bisa lihat juga di channel-channel yang lain, kayak misalnya Faza Grosir Ecer, itu channelnya juga channel sembako, dan beliau tokonya itu kayak semacam minimarket gitu. Jadi ada rak-rak kayak Alfa gitulah, bentuk-bentuk tokonya seperti itu. Bahkan beliau juga grosir dan bisa juga gecer. Jadi barangnya tidak seperti toko saya yang banyak rencengan gantung-gantungan ya. Kalau di toko Mas Fajar Grosir Ecer itu kurang banyak barang yang digantungnya, jadi lebih ke rak-rak yang di depan itu, untuk memotivasi teman-teman ya. Terus kalau yang sudah punya modal apalagi kan, tinggal ngeliat-ngeliat contoh, jadi lebih gampang. Tapi untuk yang masih muda, yang istilahnya baru lulus sekolah, itu kalau bisa, kalau punya modal pun jangan langsung terjun ataupun buka langsung toko ya. Kalau bisa ikut orang dulu setahun 2 tahun nyari ilmunya, dan kalau udah punya dana simpan aja dulu dananya, cari ilmu dulu untuk setahun 2 tahun. Ini yang masih muda, yang baru lulus sekolah ataupun baru nganggur sekitar 2 tahunan, kurang lebihnya begitu. Jangan langsung pakai modal sendiri walaupun punya modal. Cobalah dulu kerja, cari-cari pengalaman,
baru nantinya setelah punya pengalaman setidaknya 80% ataupun 70% baru buka. Jadi modalnya itu yang ditaruh di toko sendiri nanti tidak rugi gitu. Sudah memiliki pengalaman, sudah tahu cara jualan, dan sudah tahu cara belanja, sudah kenal beberapa sales juga, lebih gampang. Kalau yang semisalnya udah berkeluarga, sudah punya anak, itu kan kebanyakan kayak waktu masa-masa COVID itu kan sering kita dengar PHK kan, itu banyak yang di PHK, mereka punya modal PHK itu. Jadi itu kan tidak mungkin lagi untuk belajar. Jadi kalau dia belajar istilahnya ke toko manapun, maksudnya kan harus bawa pulang uang ke rumah ya, karena sudah punya tanggungan. Jadi tidak mungkin lagi dan tidak cukup lagi pendapatannya kalau kita kerja sama orang, kecuali hanya khusus untuk belajar. Itu bisa jadi misalnya ada toko temennya, bisa ikut gabung ke situ ataupun ikut belajar di situ, tapi tidak mengharapkan apa-apa. Itu khusus untuk belajar, dan itu tidak perlu waktu sampai 1-2 tahun. Itu cukup beberapa bulan aja sudah bisa membuka toko. Dan begitu juga saran saya buat teman-teman, jika memilih bisnis dan punya modal, menurut saya ya, pilihlah toko sembako. Mungkin segini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Morsal Sembako. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.